Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya untuk kelompok tani Subur Makmur 2 atas dalam rangka yaitu pelatihan pembuatan JBT alami dari kulit bawang merah. Yang pertama saya menghormati Ibu Ida Sukun Suyani SPP selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluh pertanian. Mohon maaf tidak bisa hadir, mungkin nanti terlambat karena masih ada info di kampus. Serta yang terhormat Bapak Haji Faiz selaku Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Kelompok Tani Sumber Makmur 2 serta teman-teman dari Fakultas Pertanian yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada hari ini Senin 22 Desember bertempat di rumah Ketua Kelompok Tani Sumber Makmur 2. Kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti pelatihan pembuatan JBT alami dari kulit bawang merah. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya selaku moderator perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ulianizar yang pada kesempatan ini akan memandu jalannya acara. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi dan demonstrasi dan sesi tanya jawab, serta pelatihan pembuatan JBT alami dari kulit bawang merah. Mengawali rangkaian acara, marilah kita membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, acara kedua yaitu pemaparan materi. Kepada pemateri Saudara Hasanah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanah Binti Satria di sini akan memaparkan materi tentang limbah tak terbuang tanaman mati hidup, yaitu pelatihan pembuatan JBT alami dan kulit bawang merah. Terlebih dahulu, bapak-bapak atau ibu-ibu di sini apakah mengerti apa itu JBT atau zat pengatur tumbuh? Ya, belum tahu, Mbak. Nah, ini saya akan jelaskan. Zat pengatur tumbuh atau ZPT adalah senyawa organik alami atau sintetis yang merangsang, menghambat atau memodifikasi pertumbuhan secara kualitatif dan perkembangan tanaman. Nah, ZPT itu ada dua jenis, yaitu ZPT alami atau organik dan ZPT kimia atau sintetis. Nah, untuk ZPT alami itu sendiri kayak dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar, Pak. Misalnya kayak kulit bawang merah, terus bawang merah sendiri, bawang putih, kayak kecambah gitu. Terus kalau alami itu biasanya itu ada di toko-toko pertanian, bisa langsung beli. Nah, itu sudah ada contohnya seperti atonik, IAA, NAA, dan IBA. Nah, kenapa saya di sini kayak memilih bawang merah? Nah, kan di sini kan sentranya bawang merah ya, Pak ya. Otomatis ada kayak orang yang goreng bawang gitu, pembuatan bawang goreng. Jadi daripada limbahnya dibuang begitu saja kan lebih baik kan dimanfaatkan ya, daripada menumpuk di tempat sampah. Nah, itu kulit bawang merah adalah bahan alami yang kaya senyawa bioaktif seperti hormon auksin, giberellin, senyawa alisin, vitamin B1, acetogenin, dan senyawa sulfur, menjadikan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai antibakteri, biopestisida alami, pupuk organik cair, serta zat pengatur tumbuh tanaman. Nah, ini Pak, di sini kayak kulit bawang merah itu tanpa kita sadari itu ada kandungan Pak ternyata yang bisa dibuat seperti pestisida gitu. Nah, yang pertama itu ada senyawa acetogenin. Nah, kan kita itu kayak apa sih mempelajari kayak gitu kan gitu ya Pak ya, lebih baik beli. Nah, ini saya terangkan di sini ada senyawa acetogenin itu untuk Pak penawar racun atau pestisida, terus ada hormon auksin yaitu kulit bawang merah bermanfaat tanaman yaitu auksin idolin asetik acid atau IAA yang berperan dalam mendorong pertumbuhan tanaman atau suatu hormon yang merangsang pertumbuhan tunas, bunga dan akar. Jadi itu nanti di kulit bawang merah itu kalau mau buat stek
kayak steak Angus, steak apapun itu ya, kalau direndam sama kulit bawang merah, batangnya itu nanti akarnya tuh cepet tumbuh. Cepat ya. Iya, mempercepat. Terus kayak ada asam absisat atau ABA, giberelin dan sitokinin juga untuk senyawa membunuh hama ulat dan mempercepat pertumbuhan akar. Terus ada alisin dan vitamin B1 atau tianin untuk memperlancar metabolisme jaringan tanaman dan berfungsi sebagai fungisida dan bakterisida. Nah, kan apapun itu Pak pasti ada kelebihan dan kekurangan, Iya, kan iya. nggak mungkin pasti lebih terus nggak mungkin, pasti ada kurangnya. Ini kelebihannya itu alami dan ramah lingkungan. Kenapa kayak disebut ramah lingkungan? Kan kalau pestisida dari bahan alami itu kan nggak menimbulkan residu, ya Pak ya. Kalau pestisida yang kayak dari anorganik kayak beli itu kan kayak baunya itu kan selama berhari-hari itu menyengat, masih ada. Nah, kalau yang alami itu enggak Pak, jadi kayak disebut ramah lingkungan, jadi ke tanah itu enggak berdampak negatif gitu. Terus yang kedua itu murah dan mudah didapat. Ya kan mudah Pak, ya kan nggak usah beli kan. Kalau ambil dari orang yang kayak jual bawang goreng gitu kan enak, langsung ngambil kan, bisa dibuat gitu untuk skala kecil gitu ya Pak. Berapa banyak untuk apa yang untuk yang kita kelola itu berapa banyak nanti? Oh iya, itu nanti ada di sini Pak, Oh, setelah oke. ini. Nah, terus yang ketiga tuh dapat mengurangi limbah. Kan tadi kan dijelaskan kayak limbahnya biar tidak terlalu banyak, lebih baik dimanfaatkan. Yang keempat itu dapat merangsang pertumbuhan akar dan tunas. Nah, tadi itu dijelaskan kalau stek itu cocok banget gitu Pak. Terus yang kelima, memiliki sifat anti hama karena terdapat kandungan tadi kayak flavonoid, ada sebenarnya flavonoid, asetogenin gitu tuh Pak. Terus kalau kekurangannya tuh efektif relatif lebih lambat. Kan kalau anorganik kalau disemprotkan gitu Pak ya, kayak ke hama gitu. Kan hamanya langsung mati kan kalau beli. Kalau kayak gini nih harus bertahap Pak, nggak bisa langsung kayak mati dalam 1 hari gitu, nggak bisa. Artinya Jadi nggak betah gitu ya. iya, soalnya kan organik kan ya Pak ya. Terus kalau yang kedua itu daya simpan terbatas. Kayak penyimpanannya itu terbatas Pak, jadi nggak bisa lama. Kalau di toko-toko itu kan sampai 3 tahun, kayak ada expirednya gitu. Kalau kayak gini nih, kayak daya simpannya itu sebentar gitu. Yang ketiga itu potensi kontaminasi. Nanti kalau misalnya pembuatannya itu nggak higienis ya, nggak bersih gitu ya, nanti jadi ada jamurnya gitu. Terus yang keempat, efektivitas tergantung pada tanaman. Nah, kayak mau aplikasi ini harus ada jenis tanaman yang dipilih gitu, enggak semua tanaman kadang bisa diaplikasikan. Nah ini Pak untuk alat dan bahan pembuatan kulit bawang merah. Itu alatnya ada panci, kompor, saringan, pengaduk, timbangan, dan botol. Kalau bahannya itu kulit bawang merah, air, botol sprayer, dan E4. Kenapa kok pakai E4? Itu buat fermentasi itu Pak. Gitu, fermentasinya tuh cepat gitu. Nah itu tahap pembuatannya, nanti kita tuh Pak ada tahap pembuatan itu dipraktekkan gitu. Jadi setelah acara penyuluhan ini mungkin bisa bermanfaat gitu, bisa buat sendiri gitu. Yang pertama itu siapkan kulit bawang merah lalu ditimbang sebanyak 100 gram atau 1 on ya Pak ya. Itu kalau 1 on itu nanti dicuci bersih, habis itu kayak ditambahkan air Pak, ditambahkan air itu setiap 1 ons itu 1 liter air gitu. Habis itu dimasak sampai mendidih. Kalau itu ada 2 metode sebenarnya Pak. Itu kulit kering atau kulit yang basah itu yang kita butuhkan nanti dikelola? Yang kulit kering atau basah Pak, bisa. Stek kulitnya ya? Ya, yang penting kulitnya itu sebenarnya ini ada beberapa metode Pak ya. Ada yang kayak gak usah direbus gitu, cuma dimasukkan ke botol, habis itu kayak ditambahkan air gitu, difermentasi selama 2 hari pakai. Tapi airnya itu hangat sama air dingin. Itu air dingin, nanti kan mau dimasak gitu. Kalau metode ini Direbus dulu maksudnya. Iya, direbus dulu. Kalau yang nggak pakai direbus itu bisa juga Pak. Tapi kadang itu kayak lama gitu, fermentasinya itu lebih lama gitu. Ayo next. Nah itu tahap pembuatannya waktu itu sama Nizar itu buat Pak, buat dulu gitu. Yang dikasihkan sekarang itu awalnya tuh buat dulu itu sudah difermentasi 2 hari. Nah itu.
Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bung Materi. Semoga materi ini bermanfaat bagi bapak-bapak. Yang kedua, ketiga yaitu pertanyaan bagi bapak-bapak atau teman-teman yang ingin mempertanyakan soal ini atau ada yang belum paham, silahkan bertanya. Itu untuk penyubur atau untuk menghilangkan hama atau gimana? Maksudnya untuk hasilnya itu? Itu ya, Kak, itu Pak ya bisa untuk merangsang pertumbuhan akar gitu ya, untuk obat perangsang. Itu juga bisa membunuh hama. Soalnya tuh kan tadi disebutkan ada kandungan yang bisa untuk mengusir hama gitu. Tapi kayak awalnya tuh dicoba dalam skala kecil dulu ya Pak ya. Soalnya kalau organik kan, kalau anorganik tuh pasti kayak kalau bawang gitu kasih apa gitu kayak obat pertanian tuh langsung bisa. Itu sebelum nanam atau setelah nanam? Setelah ada tanamannya Pak. Kalau setek itu ya, kalau setek kayak mau buat setek itu, dimasukkan ke anu itu Pak. Ke batang. Iya, biarkan ditumbuh akarnya. Iya, Akarnya iya. tuh lebih cepat. Itu sudah dibuktikan Itu kalau waktu itu satu tangki berapa deh? Satu Untuk tangki kan? dosisnya itu 1 liter itu 10 mili. 10 mili. Ke tangkinya ya, maksud saya dimaksudnya Oh, tangki. tangki 16 liter itu. Iya, ukurannya itu berapa? 160 mili. Pak. 160. Soalnya Pak ya, setiap 10 mili itu 1 liter air gitu. Kalau tangki 16 liter 16 liter memang. Iya. Kalau per liternya Per liternya itu 10 mili. 10 mili. Sedikit ya. Ada yang Ini untuk bawang saja ya. Apakah Itu dari untuk- padi Itu buat apa? setek itu. Iya, untuk jenis tanaman apa aja Pak, kayak cabai, kayak sekarang. Tapi kayak mau awal nanam kan Iya. akarnya itu dicelupkan ke ZPT ini untuk mempercepat akar perusahaan tumbuh. Seandainya kalau bawang itu bisa juga ya. Bisa Pak. Enggak, maksudnya kalau mau nanam beri yang ini ya. Penting ada Iya, abang, bisa. penting ada akar itu kan ya. Itu Iya, pergerakan. bisa Pak untuk perangsang. Iya. Kan itu tadi disebutkan ZPT, zat pengatur tumbuh kayak perangsang. Iya, iya. Kalau ini hasilnya sudah. Iya, itu hasilnya Itu Pak, udah sudah jadi, Pak. difermentasi. Iya, makanya kan tanya iya. Ini tuh apanya? Di mau semprotkan dah. Iya, nanti kalau punya cabai misal di rumah, kayak punya tanaman di pot itu disemprotkan Pak, biar kayak ngusir hama, biar kayak nanti. Nah, mulanya saya itu sekarang ya, kemarin tanam saya. Tak tes ini bisa tak semprotkan kalau Iya, kita tunggu coba ya. dulu ya Pak ya. Luas Bayar coba, Pak. Karena muka 2 meter kan cukup. Iya. Coba, derma reaksi ini dia. Kan iya uji coba. Berarti mau mampu kan nyaman lagi. Enaknya ini untuk di pot. Ya. Iya, ini untuk pot. skala kecil, kecil, skala rumah tangga Jadi gitu. kita tidak boleh. Kalau bawang luasannya banyak butuh berapa? Iya, Tidak memang apa-apa, luas. Pak. Tidak. Tagihan dah. Jangan pakai tang ini aja. Antara 1 meter yang ini Iya. aja. Gimana Iya, reaksinya? Dicoba ya Pak ya, nanti ada yang pakai itu. Ya, pakai ya anu. makanya. Iya, di petak-petak ya Pak ya. Bener. Dia mau tadi padi ini ya. Ini apa sih coba padi? Pak? ya topok ya pot Kemudian banyak pembuangannya. kita konten Bukan padi ya. Bisa juga padi sebelum dicabut gitu Pak. 3 hari sebelum Ini kemarin dicabut, saya ngasih kasih kayak tanam, gitu. Mas. Ngasih tanam, bawang. Nanti kita tuh bukan gimana kalau dikasih seperti ini ya. Buat berangsang akar Pak. Nah, makanya antara jagung nggak bisa ya. Sudah nanti bisa ngasih kita segini. Di belakang Bisa rumah. dibuat fungi nah yo. Pembasmi jamur kan yo. Pembasmi jamur Pak. Kayak fungi Pak. selanjutnya Yang mungkin ada yang mau bertanya lagi, ini dibuka sesi 3 pertanyaan. Paham ya? paham Saya benar paham. Saya sudah ngerti semua. Ya. Nanti langsung Pak. Iya, Dan. Mungkin setelah ini langsung praktek pembuatan ya. Oke, siap. Ini. Ayo. Ini main luar nih lah jangan ya. Ya. Sekarang apa? Pi, mari Pi. Cukup nih. Kembali ke awal. Mari ya.
Kayaan. Oh, karua. Nalangkam yun. Ano nga ba yung bulan yung karua? Pag hindi ka tigandi. Pulo mo. Pagi. Ngapong ako, ngapong matoro